Swastiastu. Semeton, bertemu lagi dengan saya di channel Turah Agung Mayudi. Dengan sesi ini, sebelumnya saya sudah dapat memperkenalkan atau mempertontonkan di mana sejarah Sugurapakulun, Ida Betari, Sagung Ayuwa. Dan kini saatnya di sesi ini saya akan memperkenalkan dan berbagi informasi terkait sejarah bagaimana cikal bakal perang Puputan Babalik Wang Ayo itu terjadi dari Ratu Singgasana hingga Ida Betari Sagung Ayuwa. Semeton, sebelum kita lanjut dalam sesi ini, ada baiknya Semeton klik like, share, dan subscribe di channel ini agar kita selalu bisa berinteraksi dan berteman. Semeton, di sesi ini saya akan mengulas di mana dari sesi kemarin dan sesi ini saya akan gabungkan antara cikal bakal perang Pebalik Wang Ayo, Sugurapakulun, Ida Betari, Sagung Ayuwa, di mana semua itu dilatar belakangi oleh semangat perjuangan beliau, karena di saat Ratu Singgasana, kakak beliau, Ida Igusti Ngurah Rai Perang, habis itu Ratu Ida Igusti Ngurah Agung Tabanan, beliau adalah Ratu Singgasana, Raja Tabanan terakhir sebelum Belanda datang dan berkuasa di daerah Tabanan. Video ini saya akan memberikan informasi, berbagi informasi terkait semua perjalanan peristiwa bersejarah ini, dari meninggalnya Ida Nateng Tabanan, Ratu Singgasana Tabanan, dan bergejolaknya perang Pebalik Wang Ayo, di mana dalam sesi ini saya akan gabungkan semua video-video terkait seni tari yang pernah saya buat di tahun 2008. Pada saat itu saya mengenyam pendidikan ataupun kuliah di Institut Seni Indonesia Denpasar dengan karya seni tari yang saya ciptakan sendiri berjudul Satyeng Rana, di mana karya ini adalah mengisahkan perjalanan sejarah Ida Betari Mantuk Ring Badung atau Ratu Singgasana yang lebar di Puri Denpasar karena tidak mau tunduk dengan pemerintahan Belanda, lebih baik mati, membunuh diri sendiri daripada menyerah di tangan penjajah. Baik, Semeton, sembari saya menjelaskan apa-apa saja yang terjadi dalam tragedi bersejarah ini, kita saksikan perang balikan Wang Ayo, Ida Betari, Sugurapakulun, Sagung Ayuwa dengan pasca perang Puputan Badung, Ida Betari, Ratu Singgasana, Mantuk Ring Badung atau Denpasar. Berkecamuk dalam diri Raja Tabanan ketika mengingat kehancuran Kerajaan Badung. Raja Tabanan ingat akan janji setianya pada Raja Badung bahwa jika Badung menang, Tabanan menang. Jika Badung hancur, Tabanan pun hancur. Dengan bekal janji setia tersebut, Raja Tabanan melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Pada akhirnya, keadaan kritis, Raja Tabanan pun memilih melakukan satya, menusuk diri dengan keris daripada mati di tangan penjajah. Penata tari I Gusti Ngurah Agung Mayudi, NIM 2004 01 01 10026. Penata Karawitan Imade Desianto. Pendukung tari mahasiswa jurusan tari
Institut Seni Indonesia Denpasar, dan mahasiswa IKIP Pegri Denpasar. Adapun pendukung karawitan Seke Sanggar Lingga Jati, Kebo Iwe Denpasar. Dewan Penguji serta hadirin yang berbahagia, sambutlah Satyam Rana.
Dengan peristiwa pasca Perang Pupukan Badung, Ide Betara Mantuk Ringrana. Dari sinilah cikal bakal terjadinya Perang Pembalikan Wangaya yang dipimpin oleh Sugro Pekelun Ide Betari Sagung Ayuwah bersama serdadu-serdadu atau abdi-abdi beliau setia yang ada di Desa Wangaya, Tabanan, Bali. Peristiwa bersejarah Perang Pupukan Badung yang menewaskan Ratu Singgasana Puri Agung Tabanan saat itu Ide Betara Mantuk Ring Badung beserta putra beliau, dan
putra-putra beliau yang masih hidup dibuang ke Lombok oleh pemerintah Belanda saat itu. Perang balikan Wangayo pun seperti itu. Saat tentara Belanda memukul mundur pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Ida Betari Sagung Ayuwah kembali ke Wangayo, dan Ida Betari Sagung Ayuwah berhasil meloloskan diri saat sergapan dari Belanda ke Puri Anyar Kerambitan. Dari sanalah cikal bakal Ida Sagung Ayuwah tertangkap oleh Belanda dan akhirnya memiliki nasib yang sama dengan kakak beliau dan keponakan-keponakan beliau di Selong atau dibuang oleh Belanda ke Pulau Lombok. Baik semeton, dari peristiwa-peristiwa bersejarah ini banyak dari kalangan masyarakat yang ingin tahu informasi ataupun dari pemerintah sendiri, bahkan dari kalangan seniman-seniman remaja di masa kini, hingga prestasi-prestasi yang ditoreh oleh mereka yang ingin mengangkat peristiwa bersejarah ini ke dalam media maupun ke dalam bentuk perlombaan seni tari tradisional. Semeton SMA 1 Kudus Selatan pernah membuat karya audio visual dengan judul Sagung Wah Langkah Perjuangan dan Harapan dan menabatkan juara Harapan 1. Pemerintah Provinsi Bali juga pernah menganugerahkan Sagung Wah sebagai pahlawan daerah atau Nari Kusuma. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan beserta tim ahli berkunjung ke Puri dan Tabanan untuk melakukan kajian dan penelitian. Ini kan selama ini kita kalau bicara kebudayaan sering kita mengacu ke barat kita ya. Nah, mungkin kita berusaha untuk menampilkan nilai-nilai kearifan kita, karena biasanya kita terlalu takut untuk menyampaikan. Padahal dengan tampil tokoh Sagung Wah ini sebetulnya dari aspek gerakan-gerakan wanita, feminisme, itu luar biasa itu. Nah, mungkin dalam kaitan inilah kita ingin menunjukkan bahwa mau tidak mau untuk daerah Tabanan kan mesti dia mempunyai indikator budaya yang belum tergali dengan baik. Nah, sampai saat ini dalam rentang referensi masih sangat terbatas sekali. Oleh karena itu bagaimana caranya sekarang supaya masyarakat kita tidak tercabut dari akar budayanya. Mungkin sarang-sarang mungkin kita mohon dibantu sehingga nanti ke depan itu kita mempunyai paketan yang jelas berdasarkan budaya yang ada, dalam hal ini dalam kaitannya dengan Sagung Wah. Nah, sira Sagung Wah niki mengapa penting untuk dikaji dalam kaitan itu begitu banyak ya tokoh-tokoh wanita, Sri Kandi, macam-macam lah itu, Cut Mutia, Cut Nyadin, banyak. Masa dari Bali tidak ada? Ternyata memang ada. Atur semua sarang sami. Puri, semekanan Puri sang sami, sanewangian titian. Pak Prof Ardana niki adalah koordinator tim menjaga pincapan penulisan perlawanan Sagung Wah niki. Beliau adalah koordinator. Pak Kepala Dinas Kebudayaan Sri Darmo sangat menghormati Bapak Kebudayaan Peradaban Agung yang seorang kita di sini mungkin yang sudah menjemadi sambil rauh kembali yang sudah saya hormati. Sapu niki sawetara 1 bulan yang lalu ditiap oleh SK. Om Swastiastu, Om Awinamastu, Namo Sidom. Semoga dalam penulisan perjalanan sejarah leluhur kami di Puri Dangin Tabanan, kami sebagai warih Bradi Sentano, generasi penerus, tidak menemukan halangan dan diberkahi sinar suci oleh Yang Maha Suci, Ida Yang Widiwasa, para dewata serta betara-betari leluhur. Perjalanan Ida Betari Sagung Ayuwah diawali dari Perang Puputan Badung di Puri Denpasar pada tanggal 20 September 1906 yang meluluh lantahkan Kerajaan Badung beserta sanak keluarga di Puri Denpasar dalam kurung Raja Badung. Setelah Badung ditaklukkan, Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal Dos van Toningen tiba di desa Beringkit untuk bermaksud melakukan penyerangan ke Tabanan yang saat itu di bawah kekuasaan Ratu Singasana Tabanan
Ke-21 Ide Ki Gusti Ngurah Rai Perang abdi segeratu Ide Ki Gusti Ngurah Agung Tabanan ing Puri Dangin. Ide Ki Gusti Ngurah Rai Perang, beliau telah mendengar kehancuran kerajaan Badung. Terjadilah gejolak dengan perasaan yang berkecamuk antara marah, sedih yang bercampur menjadi sebuah pemikiran dan pertimbangan beliau menyelamatkan negara beserta rakyat Tabanan dan janji setia beliau terhadap Raja Badung yang isinya, jika Badung menang, Tabanan menang. Namun jika Badung hancur, Tabanan juga hancur. Singkat perjalanan beliau, pada tanggal 27 September 1906, beliau menuju Desa Beringkit untuk berunding dengan Mayor Jenderal Ros van Toningen atau Panglima Pasukan Belanda. Namun perundingan itu tidak menemukan hasil yang baik bagi Raja Tabanan, dan saat itu juga beliau harus ditawan di Denpasar. Pada tanggal 28 September, beliau muput diri di Denpasar dengan salah satu putra beliau karena tidak sudi dijadikan tawanan oleh Belanda. Lalu pada tanggal 29 September 1906, jenazah beliau dibeteke atau diaben di Denpasar, serta putra-putra beliau yang masih hidup diasingkan ke Pulau Lombok. Dari perjalanan heroik Ratu Singgasana Tabanan di Denpasar hingga dibuangnya putra-putra beliau ke Lombok atau ke Selong Ringsasa, maka dari sinilah cikal bakal terjadi perang balikan Wangayo Tabanan yang dipimpin oleh adik terkecil Raja Tabanan ke-21 Ide Sagung Ayuwa, yang pada saat peristiwa heroik yang menimpa kakak beliau sebagai Raja Tabanan beserta para keponakannya, beliau berada di rumah ibunya yang bernama Nyi Gusti Ayu Alit di Jero Gede Sanghyang, Banjar Ambengan, Taman Tabanan. Atas peristiwa yang membuat perasaan seorang Sagung Ayuwah menjadi sedih, marah, bergejolak, gundah gulana, berkecamuk menjadi satu. Dari sinilah timbul niat untuk membalas apa yang telah Belanda lakukan terhadap kakak beliau beserta keponakan beliau yang telah dibuang di Pulau Lombok. Atas inisiatif dari beberapa pendamping Ide Sagung Ayuwah, beliau mengungsi ke arah utara menuju Alas Wongayo, diiringi oleh para abdi atau pengempu beliau dari kecil hingga remaja yang bernama Pandino, dengan dijemput pemuda dari Wongayo kurang lebih berjumlah 2 orang. Perjalanan beliau keluar dari rumah ibunya pada pagi hari melewati Puro Campuhan, Desa Kedampal, lalu ke utara menuju Puri Anyar Kurambitan. Saat sampai di Puri Anyar Kurambitan, Ide Sagung Ayuwah memohon restu kepada paman beliau yang masih ada hubungan keluarga dengan Puri Tabanan. Dari sanalah beliau diberi wejangan-wejangan serta dibekali perbekalan logistik berupa uang atau makanan. Setelah dari Puri Anyar Kurambitan, beliau melanjutkan perjalanan ke Desa Cangkup untuk mengajak abdi-abdi setia Puri untuk ikut serta. Lalu perjalanan berlanjut menuju Desa Sangketan untuk mengajak seorang abdi Puri untuk ikut serta dalam perjalanan beliau. Perjalanan dari Desa Sangketan langsung menuju Desa Wangayo, dan sesampai di sana diterima oleh pemuka desa yang bernama Pan Renteh. Sesampai di Desa Wangayo, Ide Sagung Ayuwah diterima sangat baik oleh masyarakat Wangayo, terutama dari keluarga besar Kubayan. Adapun keluarga besar Kubayan yang menerima Ide Sagung Ayuwah adalah Mekel Pan Tembak, Pan Krenan, Mekel Made Bimo, Mekel Pan Kantiah, Made Gede Peret, dan Pan Kandar, yang dari nama-nama ini merupakan abdi-abdi kepercayaan Raja Tabanan. Ikatan dan kesetiaan yang sangat besar inilah yang menjadi modal besar bagi seorang Ide Sagung Ayuwah untuk melanjutkan perjuangan beliau melawan Belanda. Dalam masa-masa bertempat tinggal di Desa Wangayo, Ide Sagung Ayuwah menceritakan bagaimana dan apa yang telah dialami oleh Raja Tabanan beserta keponakan beliau, dan pada akhirnya keluarga besar Kubayan ikut larut dalam kesedihan serta merasakan apa yang telah dirasakan oleh ratunya. Timbullah kesepakatan dari abdi-abdi setia Raja Tabanan di Wangayo untuk berlatih ilmu perang, bersemadi hingga memilih orang-orang yang akan dijadikan laskar perjuangan untuk melawan Belanda. Konon tempat bela diri serta tempat semadi ini diberi nama Karang Suung, dan tempat pemandian Ide Sagung Ayuwah bernama Pemandian Cokorde. Tepat pada 4 November 1906,
yang berlokasi di sebelah barat Pura Watukau, Ida Sagung Ayuwah mengadakan Sangkap Agung bersama para Laskar Pejuang Wangayo, yang dalam orasinya beliau berkata, "Hai ruange ajak mekejang, ane jani imata putih sebo nyajah purine di Tabanan. Risedak raja gelahi tusing ada di puri, imata putih nyambehin bumi. Nah jani sedang melahe, buen bidan buen iraga membelopati tekan raja gelahe. Iraga mula mesatya bani dadi caru gumi. Dini jani lan ajak mekejang megegebuk ke Tabanan ngulahin imata putih." Bunyi kukul bulus pun bertalu-talu saat itu di wilayah desa Wangayo. Tepat pada tanggal 5 November 1906, Laskar Ida Sagung Ayuwah berjalan menuju Tuakilang dan di tempat inilah pertempuran Laskar Sagung Ayuwah dengan Belanda terjadi. Dan saat itu pula tercatat dalam sejarah untuk pertama kalinya pertempuran hebat terjadi di tanah Tuakilang, Tabanan. Pertempuran di Tuakilang merenggut banyak nyawa dari Laskar Sagung Wah, dan dari pihak Belanda diperkirakan mati sebanyak 5 orang. Karena dari persenjataan yang memang saat itu Laskar Ida Sagung Ayuwah memakai senjata tradisional seperti tombak, keris, dan bambu runcing, sedangkan dari pihak Belanda memakai senjata api. Adapun senjata tradisi yang dianggap mempunyai kekuatan magis saat itu dari Laskar Sagung Ayuwah adalah panugrahan Ida Sesuhunan Watukaru, yaitu keris Kidebong Belus dan keris Kitinjak Lesung, yang semua ini dianugerahkan kepada Ida Sagung Ayuwah. Setelah pertempuran yang tidak berimbang dan Laskar Sagung Ayuwah dapat dipukul mundur oleh Belanda, ada beberapa Laskar Wangayo yang ditangkap dan dibuang ke dua desa, yaitu ke Aceh, Sawah Luntu, Makassar, dan Banyuwangi. Sisanya dengan perasaan jengah dan sedih kembali ke desa Wangayo dengan maksud menghimpun kekuatan kembali. Namun sangat disayangkan, keesokan harinya Belanda berhasil menggerebek warga Wangayo bermaksud menangkap semua Laskar Sagung Ayuwah, termasuk Sagung Ayuwah itu sendiri. Saat itu pula Ida Sagung Ayuwah berhasil lolos dari sergapan Belanda dan melarikan diri bersama abdi beliau, berjalan menyusuri jalan setapak hingga akhirnya sampai di Puri Anyar, Kerambitan, Tabanan. Beberapa hari beliau menginap di sana, lalu melanjutkan perjalanan yang sangat rahasia menuju Banjar Ambengan, tepat di Jero Gede Sanghyang, di rumah ibu kandung beliau. 2 hari lamanya Ida Sagung Ayuwah menginap di rumah ibunya, maka datanglah utusan dari Belanda. Dengan siasat licik Belanda, beliau diminta kembali ke Puri Singasano, Tabanan. Dengan perasaan yang mengambang, beliau pun mengikuti perintah itu. Namun hal yang tidak diduga terjadi, Ida Sagung Ayuwah malah dicegat dan ditangkap di desa Daupalo, Tabanan, tepatnya di Puro Manik Selake. Lalu ditawan 2 hari di Tabanan, berlanjut menuju Bandung selama 5 hari, dan akhirnya mengalami nasib yang sama seperti keponakan-ponakan beliau, diasingkan di Pulau Lombok. Masa pembuangan Ida Sagung Ayuwah di tanah Lombok beserta beberapa abdi dan ibu kandung beliau. Namun beberapa minggu kemudian, beberapa abdi dan ibu kandung Sagung Ayuwah diperintahkan oleh Belanda untuk pulang ke tanah Bali atau ke Tabanan. Sebenarnya ini merupakan siasat Belanda agar Ida Sagung Ayuwah, yang merupakan tokoh muda dengan umur yang masih belia, tidak mempunyai kekuatan lagi. Betapa sedihnya Ida Sagung Ayuwah beserta ibu dan para abdinya karena akan dipisahkan di tanah pengasingan. Setibanya Ni Gusti Ayu Alit atau ibu kandung Sagung Ayuwah di Tabanan, betapa bertambah pilu hati dan sedih bercampur keharuan melihat kondisi istana Puri Agung Singasano yang hancur dan rata dengan tanah. Kemudian beliau kembali ke Jero Gede Sanghyang, rumah tempat tinggal beliau, dan sang ibu akhirnya meninggal atau Mur Ring Genah Mulo Jero Gede Sanghyang. Ida Sagung Ayuwah dalam masa pengasingan di Pulau Lombok, beliau sangat dijaga ketat oleh pihak Belanda. Namun beliau sangat diterima baik oleh masyarakat sekitar. Lokasinya kira-kira di sekitar Taman Mayuro Lombok, dan Ida Sagung Ayuwah sering bertukar pikiran dengan masyarakat sekitar tentang perjalanan beliau di Tabanan. Sehingga masyarakat sekitar dengan hormat, dengan jiwa kesatria yang dimiliki oleh sosok perempuan yang masih berumur remaja. Saat itu pula tempat pengasingan Ida Sagung Ayuwah diberi nama Banjar Ambengan, dan di sebelah lokasi itu diberi nama Banjar Tabanan Lombok.
Pada sekitar tahun 1918, kira-kira 12 tahun kemudian, datang rombongan kecil dari Bali yang dipimpin oleh Sagung Alit Mitir dengan saudaranya dari Pandak Badung dan dari Jero Gede Bongan. Bermaksud bertemu ide Sagung Ayuwah, namun pertemuan ini sangat dibatasi dan sangat diawasi oleh pihak Belanda. Sebelum perpisahan dimulai, Sagung Alit Mitir berpesan kepada ide Sagung Ayuwah agar tetap bertahan hidup di sini, tetaplah berjuang dengan kehidupan ini, karena ratu adalah tulang punggung di keluarga ibunya. Namun ide Sagung Ayuwah sudah bertekad dengan masa pembuangan ini, beliau tidak akan agrahasto asrama dan akan tetap sendiri sampai Sang Hyang Ongkaro melecut dari tubuh beliau. Begitu tekad dan sumpah beliau. Pada masa-masa pembuangan dari hari demi hari yang dijalani oleh ide Sagung Ayuwah di Pulau Lombok, beliau akhirnya wafat di tanah Lombok. Kasurat saking I Gusti Ngurah Agung Sutejo, Puri Dangin Tabanan tahun 2020. Inggih Bapak Laksamayang kirang langkung kadunan, mugi presida katrima niki walian ditang untuk pengingsir sami semua. Om Santi 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 Om. Saya di channel @Turah Agung Mayudi mengaturkan banyak terima kasih atas peran serta maupun interaksi kita dalam sesi pertama hingga sesi kedua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi